Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Salsabila Ramadhani. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Yuk kita kenal lebih dalam bagaimana sih peran beliau dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang unik dan penuh kearifan lokal. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said lahir sekitar tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari Tumenggung Wilatika, seorang adipati Tuban, dan Dewi Nawangrum. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Sunan Kalijaga dikenal karena pendekatan dakwahnya yang unik dan adaptif terhadap budaya lokal. Sebelum dikenal sebagai wali, Raden Said sempat menjalani kehidupan sebagai peminum dan juga perampok yang merampas harta orang kaya untuk membantu masyarakat miskin. Karena malunya dengan kelakuan Raden Said, sehingga kedua orang tuanya pun mengusir ia dari kerajaan. Setelah ia diusir dari kerajaan, ia menjadi semakin nakal. Ia sering merampok dan dijuluki sebagai Lokajaya. Pertemuannya dengan Sunan Bonang menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah itu, ia mendalami ilmu agama Islam termasuk tauhid, fikih, tasawuf, serta mempelajari Al-Quran dan hadis. Pengalaman hidupnya yang beragam menjadikannya seorang dai yang memahami kondisi sosial masyarakat. Bukan hanya sekedar pindah tempat saja, tetapi dari Tuban, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya ke Cirebon. Ia membawa misi besar, yaitu menyebarkan Islam. Di Cirebon, ia bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Mereka bekerja sama menyebarkan dakwah lewat budaya, yaitu wayang, gamelan, dan batik. Dengan cara yang lembut dan penuh seni, ajaran Islam pun diterima di masyarakat. Pelajaran ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Islam di Pulau Jawa. Sebelum dia diangkat menjadi Sunan, Kalijaga diuji selama 3 bulan di Cirebon. Ia duduk diam di bawah pohon tanpa bicara, tanpa bergerak. Ujian itu melatih kesabaran dan keikhlasan. Setelah lulus, barulah ia diterima sebagai wali dan mulai berdakwah dengan cara yang lembut dan penuh seni. Setelah itu, dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Majapahit, Sunan Kalijaga mulai berdakwah. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi. Islam disebarkan lewat budaya, yaitu wayang kulit, gamelan, tembang, dan seni ukir. Melalui pendekatan budaya, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam secara luas di Jawa. Ia tidak menghapus budaya lokal, tapi justru mengisi tradisi tersebut dengan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga mengajarkan kita bahwa dakwah tak harus keras, tapi bisa disampaikan dengan seni, budaya, dan kelembutan. Warisannya masih hidup hingga kini menjadi contoh dakwah yang bijak dan menyentuh hati.